Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan di sesi menjawab pertanyaan dari pemirsa channel Rahmatul Ummah yang tetap setia menyimak. Ada pertanyaan, apakah hukumnya mempelajari ilmu santet? Yang dimaksud dengan santet adalah kata-kata yang diucapkan ketika ada hajat seseorang untuk mencelakai atau pengasihan, yang menimbulkan kata-kata tersebut bisa mengeluarkan dirinya dari status keislamannya. Dengan kata lain, bisa kufur. Bagaimana kata-kata santet yang bisa mengkufurkan seseorang? Sebagai contoh, seseorang dukun santet meminta pertolongan kepada jin dengan berkata, "Wahai penguasa laut, wahai penguasa gunung, wahai penguasa bumi." Bukan ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada jin-jin yang berada di gunung, jin yang berada di lautan. Maka kata-kata tersebut karena meminta kepada jin laut, jin gunung, dan yang lain-lain, maka dikategorikan santet tersebut adalah kufur hukumnya, musyrik hukumnya. Karena yang paling hebat kita memohon pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada 3 hukum tentang mempelajari ilmu santet. Ini keterangannya ada dalam Tafsir Shawi, juz yang pertama, halaman 49. Silakan dikaji. Hukum santet yang pertama atau hukum mempelajari ilmu santet yang pertama ada hukum haram. Yang kedua ada hukum boleh atau jaiz. Yang ketiga ada hukum makruh. Adapun hukum mempelajari ilmu santet yang diharamkan oleh Allah, amma in ta'allama sihro liyasharo bihin nas paharamun. Seseorang mempelajari ilmu santet untuk mencelakai orang lain, maka hukum mempelajari santet tersebut adalah haram. Yang kedua, in kana ta'allumuhu liyubtila bihis sihro fajaizun. Apabila seseorang mempelajari ilmu santet dengan tujuan bukan untuk menyantet orang lain, tapi untuk menolak santet orang lain, maka hukumnya diperbolehkan. Yang ketiga, ada mempelajari ilmu santet hukumnya makruh. In kana la lisai'in pamakruhun. Belajar ilmu santetnya tidak untuk mencelakai orang lain dan tidak pula untuk menolong orang lain, sekedar coba-coba saja. Ini adalah hukumnya makruh. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kata-kata sihir adalah ucapan yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya seandainya ada kata-kata yang menimbulkan kekufuran, seperti kata-kata tadi. Seseorang yang memanggil ruh orang yang sudah mati, memanggil jin piaraannya untuk bisa melancarkan aksi kejahatannya, ini hukumnya kufur. Maka bagaimana halnya seseorang membawa jimat yang bertuliskan bahasa Arab yang tidak bisa dipahami? Jimat-jimat yang ditulis dan dibawa dalam sabuk, dibawa dalam dompet, ada untuk tujuan pengasihan, ada juga untuk tujuan keselamatan. Maka ini hukumnya ada 2. Apabila seseorang membawa jimat tersebut berkata, berkat jimat ini dagang saya laris, berkat jimat ini yang saya bawa dalam dompet seseorang bisa lebih mencintai saya, itu adalah hukumnya musyrik, karena barang tidak ada pengaruhnya. Yang mempunyai pengaruh segalanya, yang menciptakan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu
untuk menghindari prasangka kita kepada orang lain yang membawa jimat atau ajimah yang tulisannya tidak bisa kita pahami, belum tentu tulisan yang tidak bisa kita pahami mengeluarkan seseorang dari keislamannya dan dikategorikan kufur. Jangan dulu, lebih baik kita bertanya kepada orang yang suka membuat azimah-azimah tersebut. Insya Allah dengan cara bertanya tidak mungkin memusyrikan seseorang yang tidak musyrik. Lalu bagaimana seandainya ada seseorang yang mempunyai penyakit tersebut tidak bisa diobati dengan medis, dengan kedokteran, kecuali harus menulis suatu ajimah, ayat-ayat suci Al-Quran sebagai ruqyah. Apakah itu diperbolehkan? Ayat Al-Quran ditulis di atas piring, lalu sudah ditulis, dibasuh dengan air, diminum, ataupun dimandikan. Apakah itu diperbolehkan? Maka hal ini diperbolehkan. Apa dalilnya? Annahu rohiso birrokiyi malam yakun sirkan manis tato ayan fa'ahohu falyakul. Apabila ada kata-kata santet tapi ada manfaatnya, dengan catatan tidak menimbulkan ucapan-ucapan yang musyrik, maka kata-kata tersebut yang berbentuk doa untuk menolong orang lain diperbolehkan. Ya juzu ayaktuba lil masoibi wa ghairihi minar rokiyi syai'un min kitabillahi ta'ala wa zakarahu bil madadi al mubah. Ini diperbolehkan seandainya ada seseorang yang sakit. Kan biasanya kalau ahli hikmat kadang-kadang ada ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis di piring lalu dibasuh dengan air, airnya diminum atau dimandikan. Ini dalilnya diperbolehkan. Ya juzu ayaktuba lil masoibi wa ghairihi minar roki syai'un min kitabillahi ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika kita menulis ayat-ayat suci Al-Quran lalu dibungkus dengan kain, digantung di leher anak-anak yang suka kesurupan, maka itu diperbolehkan khusus bagi anak-anak. Bagaimana kalau orang dewasa? Ketika orang dewasa mempunyai penyakit kelainan, dengan arti tidak bisa diobati dengan medis, kecuali menurut ahli hikmat harus menulis ayat suci Al-Quran tertentu dan dibungkus digantungkan di lehernya. Diperbolehkan juga dengan catatan ketika buang air kecil dan buang air besar harus dibuka terlebih dahulu. Karena apa? Ayat suci Al-Quran hukumnya haram apabila dibawa dengan sengaja ketika BAB ataupun buang air kecil. Mudah-mudahan jawaban saya tersebut bisa menjadikan sedikit pencerahan. Setelah mendengar dan menyimak video ini, silahkan share kepada yang lain, kepada teman-teman handai tolan yang lain, agar bisa lebih bermanfaat dan channel ini bisa besar. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.